Salam kakak sekolah minggu, saya Diori Sinaga akan membacakan ayat Alkitab Yosua 24 ayat 15. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepada nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku akan beribadah kepada Tuhan. Terima kasih kakak sekolah minggu, Tuhan memberkati. Ayat bulanan Yosua 24 ayat 15. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Amin. Shalom adik-adik. Shalom. Bagaimana kabarnya? Luar biasa. Yes. Yes. Sekali lagi dong. Shalom adik-adik. Shalom Bang. Bagaimana kabarnya? Luar biasa. Yes. Nah gitu, biar semangat ya. Oke. Nah yang masih belum mandi, sudah langsung di depan YouTube-nya aja ya. Sudah nggak sempat lagi mandi ya. Tapi kalau sudah mandi, siapkan Bible, bukan, Alkitab sama Kidung Jemaat ya. Kita akan mulai ibadah sekolah minggu. Nah, tapi sebelumnya Kak, kita harus pemanasan ya Bang. Dulu dong. Ya, kita akan mulai dengan lagu apa ya Kak? Apa ya? Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Tahu kan? Tahu pasti. Oh, oke. Kalau sudah sekolah minggu di Rogate pasti tahu lagunya, sering dinyanyikan. Oke? Oke, ayo Bang Taufik. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus, siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Sekali lagi Bang. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus, siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus, ada kemenangan. Waduh. Ya, dalam nama Tuhan Yesus pasti ada kemenangan. Kemenangan. Oke. Tapi kayaknya sekali lagi Kak, kita nyanyiin satu lagi. Ini untuk adik-adik yang kecil, pasti sudah hafal lagunya ini. Lagu tahu kan? Lagu King Kong, pasti udah tahu kan? King Wow. Ayo Bang. King Kong badannya besar, tapi aneh kakinya pendek. Lebih aneh binatang bebek, lehernya panjang, kakinya pendek. Haleluya, Tuhan Maha Kuasa. Haleluya, Tuhan Maha Kuasa. Sekali lagi Bang. King Kong badannya besar, tapi aneh kakinya pendek. Lebih aneh binatang bebek, lehernya panjang, kakinya pendek. Haleluya. Haleluya.
sudah pemanasan, abang juga sudah sampai panas dia. Nah, sebelum kita mulai ibadah, kita akan mulai ibadah ini ya. Sebelum kita mulai ibadah, kita berdoa dulu. Lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, berkati kami anak sekolah minggu Rogate supaya dapat mengikuti ibadah. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Ya. Shalom. Shalom, Amang, Tuhan memberkati. Anak-anak kami di rumah, kita akan memulai ibadah kita di pagi yang indah ini, di hari Minggu, tanggal 7 Maret 2021. Sebelum kita memulai ibadah kita, mari kita memuji Tuhan, kita bernyanyi. Bersama-sama kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 17. Tuhan Allah hadir yang akan dipimpin oleh kakak-kakak sekolah minggu. Ya, baik ya, kita akan menyanyi, buka Kidung Jemaatnya nomor 17, Tuhan Allah hadir. Kita nyanyi sama-sama, ya Bang. Tuhan Allah hadir pada saat ini, hai sembah sujud di sini, diam dengan hormat tubuh serta jiwa, tunduklah menghadap Dia. Marilah umatnya, hatimu serahkan dalam kerendahan. Dengan nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Rohul Kudus yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Sama-sama kita mengucapkan, Ya Allah, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Amin. Kita lanjutkan ibadah kita membaca hukum Taurat ke-7. Nanti Amang membaca sekali, anak-anak kami semua mengikuti ya. Taurat yang ke-7, Jangan engkau berzina. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah, sebab itu kita harus senantiasa hidup suci dan bersih dan bersikap sopan dalam kata dan perbuatan. Orang yang telah berumah tangga harus setia dan saling mencintai. Sama-sama mengucapkan, Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Kita lanjutkan ibadah kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 467 yang dipimpin oleh kakak-kakak sekolah minggu. Ayo sambil bangkit berdiri ya, sambil bangkit berdiri, kita nyanyi. Ku memuji anugerah-Mu. Ku memuji anugerah yang telah menebusku dan sucikanlah hati, rumah kediaman-Mu, tinggallah dalam hatimu, Roh-Mu memenuhiku, pergunakanlah hidupku untuk melayani-Mu. Selanjutnya kita akan masuk dalam doa pengampunan dosa. Sama-sama mengucapkan, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Epistel kita untuk minggu hari ini terambil dari Roma 3 ayat 24. Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Sekali lagi membacakan,
dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Sama-sama kita mengucapkan, Berbahagialah orang yang mendengar akan firman Tuhan serta menyimpannya semuanya dalam hatinya. Amin. 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 Kita bernyanyi yang dipimpin oleh kakak-kakak sekolah minggu. Ya, jadi tadi sudah dibacakan epistel ayat bulanan. Sekarang kan minggu pertama di bulan Maret. Agak berbeda, sudah berubah kan? Kalau bulan lalu dari Yosua, sekarang dari Roma. Nah, jadi selama 1 bulan ini dihafal, namanya juga ayat bulanan. Oke? Nah, mari kita bangkit berdiri, kita nyanyi tambah hari. Tahu gerakannya kan? Tahu pasti. Kalau sekolah minggu Rogate pasti tahu gerakannya. Ya, kita sama-sama. Ayo Bang. Tambah hari, tambah kita Yesus. Tambah hari, tambah Aku percaya, tambah hari, tambah benci dosa. Tambah hari, tambah setia. Sekali lagi Bang. Tambah hari, tambah kita Yesus. Tambah hari, tambah percaya, tambah hari, tambah benci dosa. Tambah hari, tambah setia. Baik, anak-anak kami, adik-adik di rumah, sekarang kita masuk kepada pengakuan iman. Ya, kita sama-sama mengucapkan, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, yang Khalik langit dan bumi. Pencipta langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari garis perawan Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari surga untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, satu gereja Kristen yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan kehidupan yang kekal. Amin. Selanjutnya kita masuk ke warta sekolah minggu yang dibawakan oleh kakak-kakak sekolah minggu. Selamat hari Minggu adik-adik. Selamat hari Minggu Kak. Iya, masuk bulan yang baru ya Bang. Iya, bulan Maret. bulan Maret tanpa udah terasa. Lewat 2 bulan Iya. udah di 2021. Sudah bulan ketiga. Iya. Tapi kita ibadahnya masih online dulu Iya, ya Bang, iya, untuk jaga kesehatan Iya. kita, orang tua kita, bahkan orang-orang di sekitar kita yang kita sayangi. Kita dulu terus dan semua orang sekitar kita. Oke. Untuk ibadah minggu ini sampai minggu depan kita masih online. Nanti dari channel YouTube yang ada di link HKBP Rogate atau yang dibagikan di forum WA. Lalu untuk tugas-tugas sekolah minggu tetap dikerjakan yang diberikan kakak abang sekolah minggu di grup, baik dari orang kecil sampai orang besar. Itu tetap dikerjakan. Jadi nanti kita akan posting di minggu selanjutnya untuk tahu kondisi teman-teman kita gitu. Lalu untuk persembahan nih Bang. Nanti kan kita ada persembahan. Persembahan kita Bukan sekolah minggu kan? Iya. Ya, bukan persembahan orang tua kan? Beda Bang. Oh, Jadi, persembahan
anak sekolah minggu. Oh iya Jadi tuh adik-adik. nanti dipisahkan ya, misalnya ada abang atau adiknya atau Iya. kakaknya bareng-bareng digabungin jadi satu, Iya. ditaruh di amplop, kasih sama amang sintua yang dekat di rumahnya boleh. Atau dimasukin ke kantong persembahan pas orang tua ibadah juga boleh. Boleh. Atau dikirim ke nomor rekening. Oh, rekeningnya sudah ada juga. Ada di warta jemaat ya, nanti tanya sama mama sama papanya supaya diberikan ke gereja. Kalau cuma sendirian gimana, Kak? Sendirian di rumah. Maksudnya kalau dia cuma dengan kakaknya atau Oh, nggak apa-apa, tetap satu aja. Misalnya 1 bulan juga boleh diakumulasi. Oh, boleh juga di 1 bulan. Pokoknya ada persembahan anak sekolah minggu. Oh, Jadi nanti ya. di situ ada tulisannya persembahan anak sekolah minggu di Iya, warta jemaat iya. gitu. Lalu apa lagi, Bang? Jangan lupa kalau umpamanya nanti tiba-tiba ada di WhatsApp grupnya ada mau The Games, perhatikan, oke. jangan cuma pas hari Minggu doang lihatnya. Iya, betul. Perhatikan juga di WhatsApp-nya ya. Wah, gitu ada gamesnya atau ada tugas khususnya. Nah, itu pasti. Iya, nanti jangan lupa tetap ada hadiah ya, Ih, Bang? ada hadiahnya, Kak? Ada dong. Waduh, mantap ini. Oke, berarti adik-adik tetap di rumah aja, jaga kesehatan, cuci tangan, pakai masker kalau keluar rumah, jaga jarak juga. Oh, ada lagi menghindari kerumunan. Menghindari kerumunan, jangan main rame-rame Oh, ya, berarti iya. nggak boleh. Banyak-banyak minum air putih, biar kita tetap sehat nanti sampai kita gereja lagi di Ketemu lagi ya. gereja kita. Iya. Itu warta dari sekolah minggu. Baik, terima kasih untuk kakak-kakak sekolah minggu. Sekarang anak-anak kami, kita akan menyambut firman Tuhan, tapi sebelumnya kita bernyanyi sambil mengumpulkan persembahan. Di Kidung Jemaat 376, ikut Dikau Saja Tuhan, yang akan dibimbing oleh kakak-kakak sekolah minggu. Ya, baiklah adik-adik, kita akan mengumpulkan persembahannya dimasukin, disiapin ya. Kalau minggu udah disiapin tangan kanan, nah baru dimasukin, nanti masukin dalam amplop boleh, nanti baru dikumpulkan sama papa mamanya. Kita nyanyi Kidung Jemaat nomor 376, ikut Dikau Saja Tuhan. Ikut Dikau saja Tuhan, jalan damai bagiku. Aku selamat dan sentosa hanya oleh darah-Mu. Aku ingin ikut Dikau dan mengabdi padamu. Dalam Dikau juru selamat, ku bahagia penuh. Baik, untuk anak-anak kami di rumah, kita akan mendengarkan khotbah, pemberitaan firman. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita satukan hati, kita berdoa. Kami mengucap syukur kehadirat-Mu Bapa di sorga atas semua berkat kesehatan, berkat sukacita yang Tuhan berikan kepada kami, khususnya kepada anak kami sekolah minggu. Di pagi yang indah ini, kami dapat bersama-sama beribadah, memuji, memuliakan nama-Mu. Di kesempatan ini Tuhan, kami akan mendengarkan sebagian kecil dari firman-Mu. Kiranya Tuhan memberkati pemberitaan firman ini supaya kami sama-sama dapat memahaminya dan melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Ampuni segala dosa pelanggaran kami supaya kami layak di hadapan-Mu. Kami panjatkan doa kami melalui Putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Anak-anak kami, mari kita buka Alkitab kita ya, di Perjanjian Baru di Markus di pasal yang ke-14.
Memulai dari 43 sampai ke ayat 50. Judul perikopnya Yesus ditangkap. Amang mulai bacakan dari ayat 43 ya, sama-sama kita mengikuti ya. Yesus ditangkap. Waktu Yesus masih berbicara, muncullah Yudas, salah seorang dari ke-12 murid itu, dan bersama-sama dia serombongan orang yang membawa pedang dan pentung, disuruh oleh imam-imam kepala, ahli-ahli Taurat dan tua-tua. Orang yang menyerahkan dia telah memberitahukan tanda ini kepada mereka. Orang yang akan kucium itulah dia. Tangkaplah dia dan bawalah dia dengan selamat. Dan ketika ia sampai di situ, ia segera maju mendapatkan Yesus dan berkata, "Rabi," lalu mencium dia. Maka mereka memegang Yesus dan menangkapnya. Salah seorang dari mereka yang ada di situ menghunus pedangnya, lalu menetakkannya kepada hamba imam besar sehingga putus telinganya. Kata Yesus kepada mereka, "Sangkamu aku ini penyamun? Maka kamu datang lengkap dengan pedang dan pentung untuk menangkap aku? Padahal tiap-tiap hari aku ada di tengah-tengah kamu, mengajar di bait Allah, dan kamu tidak menangkap aku. Tetapi haruslah digenapi yang tertulis dalam kitab suci." Lalu semua murid itu meninggalkan dia dan melarikan diri. Inilah nats buat kita, anak-anak kami di rumah. Seperti tadi Amang sampaikan, judul perikopnya adalah Yesus ditangkap. Ayat ini adalah rangkaian peristiwa sebelum penyaliban. Nanti tanggal 2 April Jumat Agung akan kita sama-sama memperingati hari kematian Tuhan Yesus Kristus. Kematian Tuhan Yesus Kristus adalah untuk menebus kita dari dosa. Jadi anak-anak kami harus tahu beberapa peristiwa besar di kegiatan keagamaan kita, agama Kristen. Di Natal kita merayakan kelahiran Yesus. Kemudian nanti di bulan April tanggal 2 kita memperingati hari kematian Yesus Kristus. Di sini terlihat, diceritakan bagaimana salah seorang dari murid Yesus yang bernama Yudas, dialah yang berkhianat. Jadi untuk anak-anak kami, jauhkanlah sikap-sikap yang menuju ke hal-hal yang tidak baik, misalnya berkhianat. Berkhianat adalah mendustai atau mencederai kepercayaan yang diberikan oleh teman ataupun orang tua kita. Sama halnya dulu dalam peperangan kita melawan penjajah, kalau ada yang berkhianat akan menyulitkan dalam proses perjuangan kita. Untuk itu anak-anak kami semua, dibaca nanti diulangi lagi bagaimana sikap seorang murid Yesus yang berkhianat. Kalau kita baca selanjutnya, Yudas ini kemudian menyesali perbuatannya. Tapi semuanya sudah terlambat dan dia mengakhiri hidupnya dengan bunuh diri. Yang tentunya perbuatan seperti ini sudah jelas akan masuk neraka. Jadi anak-anak kami, kita harus meneladani sikap Yesus yang selalu menurut ke Bapanya di sorga. Penyelamatan yang Yesus lakukan kepada kita adalah untuk menebus kita dari lembah dosa yang menuju ke kematian. Sehingga anak-anak kami, kita ini semua sudah ditebus. Anak-anak kami dulu sudah dibaptis, itu artinya sudah masuk dalam kerajaan sorga, masuk dalam penebusan Tuhan. Untuk itu semua anak-anak kami harus tetap menjaga
segala perilaku. Jauhkan dari perbuatan-perbuatan yang tidak seturut dengan kehendak Tuhan. Harus turut kepada orang tua. Orang tua adalah sebagai perwakilan Tuhan. Jadi, kalau Tuhan itu kita tidak bisa lihat, Dia terwakili oleh orang tua kita. Untuk itu anak-anak kami, di pagi yang indah ini, Amang berharap semua anak-anak kami dapat mengambil satu pelajaran dari ibadah kita hari ini, yaitu untuk tetap setia. Jangan pernah mencoba-coba untuk berkhianat dalam hal apapun. Kepercayaan yang diberikan oleh orang tua, oleh guru, oleh teman-teman kita itu harus kita jaga. Supaya langkah kita tetap dalam naungan Tuhan. Kalau kita adalah dalam naungan Tuhan, maka keselamatan akan tetap ada bersama-sama kita, bersama anak-anak kami. Dan seluruh cita-cita dari anak-anak kami kelak akan dapat tercapai jika hidup benar di hadapan Tuhan. Kira-kira demikian anak-anak kami yang bisa Amang sampaikan. Kiranya khotbah yang singkat ini dapat sama-sama kita pelajari, dapat sama-sama kita pahami, dan kita laksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kehadirat-Mu Bapa di sorga atas penyampaian firman yang baru kami sama-sama baca, di mana Tuhan mengingatkan kami agar kami tidak menjadi pengkhianat dalam menjalani hari-hari kami. Khususnya Tuhan, buat anak-anak kami yang masih kecil, kiranya Tuhan menyampaikan firman ini lebih jelas lagi melalui Roh-Mu yang kudus, sehingga mereka semakin memahami arah jalan tujuan mereka ke depan. Dan kami juga Tuhan menyampaikan orang tua dari seluruh anak-anak kami ini, kiranya Tuhan memberkati mereka, menjauhkan dari segala mara bahaya. Juga untuk anak-anak kami, jauhkan dari penyakit, jauhkan dari niat jahat orang, agar mereka tetap dapat menjalani hari-harinya dalam kasih karunia Tuhan. Kami sampaikan doa kami ini Tuhan, dalam nama Putra-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus. Berkatilah kami semua, amin. Kita akan menutup ibadah kita. Sebelumnya kita memuji Tuhan, kita bernyanyi yang akan dipimpin oleh kakak-kakak sekolah minggu. Ya, baik adik-adik, kita bangkit berdiri, kita mau menutup ibadah sambil kita menyanyi Ku Mau Cinta Yesus, Ku Mau Cinta Yesus. Ya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta. Kita ulangi sekali lagi dengan suara lebih lembut. Kita ulangi sekali lagi, Pak. Pelan-pelan, halus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu,
kita akan tutup ibadah kita. Mari kita dua persembahan. Bapa kami, Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertahta di sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Tuhan karuniamu, roh dan jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua, ku serahkan padamu untuk selama-lamanya. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kiranya Tuhan Allah memberkati kita dan memelihara kita. Kiranya Tuhan menerangi kita dengan wajah-Nya dan dikasihaninya lah kita. Kiranya Tuhan menampakkan wajah-Nya kepada kita dan mengaruniai kita dengan damai sejahtera. Ibadah sudah selesai anak-anak kami. Oke, ibadah kita sudah selesai. Kita bilang apa sama Amang Situa? Terima kasih Amang, Tuhan memberkati. Amin. Tetap jaga kesehatan, mencuci tangan, menjaga jarak, menghindari kerumunan, makan makanan yang sehat. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Horas. Shalom. Dadah. Sampai jumpa minggu depan. Sampai jumpa. Shalom, guru sekolah minggu KBP Rogate. Ayat bulanan yang diambil Yosua 24 ayat 15. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami beribadah kepada Tuhan. Terima kasih guru sekolah minggu. Ayat bulanan Yosua 24 ayat 15. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Amin. Salam kakak sekolah minggu, saya Renan Sinaga akan membacakan ayat Alkitab Yosua 24 ayat 15. Tetapi jika kamu anggap tidak baik beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kau diami ini. Tetapi
aku dan seisi rumahku akan beribadah kepada Tuhan. Terima kasih Kakak Sekolah Minggu, Tuhan memberkati.